Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di pesta perkawinan dia diejek kerabat dan teman-temannya karena menikahi wanita pincang. Namun beberapa patah kata wanita itu membuat suasana jadi hening. 4 tahun yang lalu, aku merintis usaha di bidang pakaian. Namun karena manajemen yang buruk, aku menderita kerugian sekitar 300 juta rupiah. Sebagian besar uang itu aku pinjam dari para kerabat dan teman-teman. Aku benar-benar terpuruk dan tak bisa bangkit lagi setelah kegagalan itu. Aku menjadi tak bersemangat dan hanya duduk termenung setiap hari di rumah kontrakan. Saat itulah aku kenal dengan istriku. Dia membawaku keluar dari masa-masa yang gelap itu. Seperti kata pepatah, di mana jatuhnya disitulah bangkit kembali. Aku dan dia, istri, kembali menjalankan usaha itu dan tak disangka menghasilkan lebih dari 200 juta rupiah hanya dalam tempo 2 tahun. Tentu saja penghasilan ini tidak seberapa dibanding gaji sebagian besar orang yang bekerja sebagai karyawan, tetapi sukacita kesuksesan telah meneguhkan tali cinta di antara kami. Pada awal tahun itu, aku pun melamar Leni, istriku, dan sambil menitikkan air mata, dia berkata kepadaku, "Sayangku, sudah lama aku menunggu hari yang membahagiakan ini. Jika kamu tidak memandang rendah padaku, aku akan mencintaimu sepanjang hayatku." Ya, banyak orang tidak optimis melihat pernikahan kami. Mereka pikir kenapa pria yang berpotensi sepertiku tertarik dengan seorang wanita pincang? Tidak ada alasan apapun untuk mencintai seseorang. Cinta sejati itu tidak pernah bisa dijelaskan secara logika, sampai terjadi satu hal pada hari pernikahan yang membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Sebelum menikah, banyak kerabat dan teman-teman berkata kepadaku, "Heran, apa yang membuatmu mencari wanita seperti itu untuk menjadikannya istri? Nanti pasti akan menjadi bebanmu. Kamu harus mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tuamu," kata mereka. Pada hari pernikahan, pembawa acara memintaku untuk bertukar cincin dengan istriku. Pada saat tukar cincin, umumnya ada tepukan tangan meriah dari tamu undangan sebagai ungkapan keberkatan pada kedua mempelai. Tapi pada saat itu aku hanya mendengar suara bisikan dan tarikan nafas panjang atau ungkapan kekecewaan. Selanjutnya, kedua orang tuaku naik ke podium untuk memberikan sambutan. Dan mungkin saking tegangnya ibuku tanpa sengaja jatuh. Melihat itu, istriku berjalan terseok-seok ke sisi ibu, kemudian berlutut sambil memeluk ibuku. Dan dengan panik bertanya kepadanya, "Ibu, tidak apa-apa kan, Bu?" Menyaksikan pemandangan itu, pembawa acara tak tahan menitikkan air mata, dan para hadirin pun diam dalam keheningan. Istriku memapah ibu sambil berjalan selangkah demi selangkah ke tengah podium dan berkata dengan mikrofon, "Para hadirin yang terhormat, saya harap kalian bisa maklum. Ibu mertuaku sudah tua dan aku akan merawatnya nanti." Beberapa patah kata yang biasa dan sederhana membuatku tiba-tiba menitikkan air mata. Adalah berkah bagiku bisa menikahi wanita seperti Lena menjadi pendamping hidupku. Mereka yang pernah mengejek dan menertawakan pilihanku hanya bisa terdiam merasa malu. Kebahagiaan sebuah perkawinan tidak ada hubungannya dengan status sosial dua insan yang telah disatukan Tuhan, tetapi pernyatuan dari lubuk hati yang paling dalam dan keyakinan yang sama dalam kehidupan yang dijalani hingga akhir hayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.